Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, berhubung di sini tatanannya tabelnya itu turun ke bawah, jadi dari masing-masing item ini urutannya itu turun ke bawah, maka yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini kita manfaatkan untuk mencari perhitungan berdasarkan referensi data yang ada di tabel intinya. Jadi di sini ada dua tabel atas dan tabel bawah. Untuk tabel atas itu kita sebut sebagai tabel inti atau tabel induk, sedangkan yang tabel bawah ini tabel anak atau tabel transaksi harian, istilahnya seperti itu. Oke, jadi di kolom total harga ini kita akan mencari harga berdasarkan tabel induk, kita kalikan dengan jumlah total. Jadi untuk mencari total harga, kita manfaatkan fungsi VLOOKUP. Nah, caranya bagaimana? Jadi seperti biasa, kita awali dengan sama dengan. Setelah itu kita cari total barangnya dulu sebelum kita ke tabel induk. Jadi total barang ini di sini di alamat berapa? Itu alamat C7. Jadi di kolom C baris ke-7. Kita klik di sini. Kita kalikan. Nah, setelah kita kalikan, kita masukkan rumus VLOOKUP. Kita buka kurung. Nah, setelah kita tuliskan fungsi VLOOKUP dan kita awali dengan buka kurung, nah, di sini ada 4 parameter. Ada lookup value, ada table array, ada column index number, disingkat call index 6, dan yang terakhir adalah ring lookup. Nah, untuk yang lookup value itu adalah data yang ingin kita jadikan patokan. Di baris ini yang mau dijadikan patokan yang mana? Yaitu nama barangnya. Jadi di tabel induk itu nama barangnya sama persis sama di tabel anak ini. Jadi kita klik di sini. Setelah itu, setelah lookup value, kita pisahkan dengan titik koma. Jangan lupa, ada yang menggunakan titik koma untuk di region Excel-nya, ada juga yang hanya menggunakan koma saja. Kalau menggunakan titik koma di sini, maka ketika ingin menuliskan nomor desimal, harus menggunakan dengan koma. Kalau di sini menggunakan koma aja, berarti ketika ingin menuliskan angka desimal, itu menggunakan simbol titik. Jadi diingat-ingat ya, dua hal tersebut. Di parameter kedua ada table array. Nah, table array ini adalah data induk yang akan kita jadikan acuan atau jadikan referensi. Jadi di sini ada namanya array ya, himpunan ya. Jadi yang akan kita jadikan acuan itu tabel induk. Yang perlu kita masukkan hanya di nama barang dan harganya. Header kolomnya nggak usah. Jadi kolom nama barang sama harganya nggak usah, cuma datanya aja. Kita blok. Oke, setelah itu kita pisahkan lagi dengan titik koma. Langsung di parameter ketiga ini ada keterangan kolom index number. Jadi kolom index number ini dari data acuan ini, indeks keberapa yang ingin kita munculkan di hasil perkalian ini, di hasil perhitungan ini. Berhubung di data induk ini ada dua data yang kita blok. Yang pertama adalah nama barang, yang kedua adalah harga. Yang ingin kita keluarkan itu angkanya, yaitu angka harganya. Berarti ini indeks berapa? Ingat, ini ada nama barang dan ada harga. 1, 2. Jadi, indeks yang akan kita gunakan yaitu indeks kedua. Kita masukkan di sini 2. Oke, sudah ya. Ini untuk kolom index number. Setelah itu, kita titik koma lagi. Nah, ini parameter terakhir. Ada isiannya true atau false. Berhubung kita ingin data nama barang ini benar-benar tepat yang dicari sesuai dengan nama barang yang ada di tabel induk, maka kita pilih yang exact match. Jadi, kita masukkan yang false saja. False, kita tutup kurung, kita enter. Oke,
Ini keluar hasilnya 204.000. Apakah ini benar? Kita lihat, barang pertama itu di tabel induk harganya 12.000. Sedangkan di sini jumlah totalnya 17. Jadi harusnya totalnya adalah 17 kali 12.000. Hasilnya pasti 204.000. Kalau nggak percaya, coba deh masukkan di kalkulator. Sama nggak? Oke, jadi setelah kita dapat rumusnya ini, kita tarik ke bawah. Apakah hasilnya benar? Nah, untuk barang pertama, hasilnya benar, 204.000. Barang kedua, benar, 150.000. Barang ketiga pun juga benar, 231.000. Tapi, di barang kedua, nomor 4 ini, kok outputnya NA? Mengapa? Ingat prinsip sel absolut? Jadi ketika kita tarik ke bawah, ini tabel referensinya juga berbeda. Lihat di formula barnya ini ya. Jadi tabel referensinya beda-beda tuh. Nah, jadi ketika kita turun ke bawah lagi, maka indeks dari barang kedua sudah tidak diketemukan karena tidak masuk di area array data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Solusinya gimana? Kita kembali ke rumus yang paling awal. Kita masukkan alamat absolut di sini. Di sini yang berubah apa? Yaitu barisnya. Maka cukup di barisnya saja kita absolutkan. Jadi B string 2 sama C string 4. Oke, sudah ya. Kita coba enter. Kita tarik kembali. Apakah di barang indeks keempat ini hasilnya sudah benar? Oke. Jadi barang indeks 1 sampai ke barang indeks 3 sudah benar ya. Barang indeks 4 pun sekarang juga sudah benar. Oke, cukup sekian untuk yang rumus VLOOKUP.